Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan atau membahas tentang mengolah nilai ujian sekolah atau US atau ujian satuan pendidikan atau USP menjadi nilai ijazah. Bahasan tentang mengolah nilai ujian sekolah atau nilai US atau ujian satuan pendidikan atau USP menjadi nilai ijazah ini semoga menjadi bahan inspirasi, menjadi bahan masukan atau menjadi bahan diskusi ketika Bapak dan Ibu mengolah nilai ujian menjadi nilai ijazah. Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penyediaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyebutkan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring dan atau bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Cara dan bentuk pelaksana ujian sekolah atau satuan pendidikan ini berdasarkan SE tersebut ada 4 bentuk. Mengacu pada kurikulum 2013, ada 3 ranah penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berdasarkan infografis rambu-rambu ujian sekolah di SMA tahun 2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas, penilaian sikap memiliki 2 sumber, yaitu sumber utama dan sumber penunjang. Sumber utama berupa observasi guru mata pelajaran yang dilaksanakan selama proses daring, kemudian observasi oleh guru BK dan wali kelas, yaitu perilaku di dalam dan di luar daring, kemudian observasi oleh orang tua, yaitu perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar rumah. Kemudian sumber penunjangnya yaitu observasi oleh siswa yang dilaksanakan sesering mungkin. Mengacu pada infografis rambu-rambu ujian sekolah di SMA 2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas, penilaian pengetahuan bentuknya yang pertama tes tulis, yaitu berupa tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Kemudian tes lisan berupa kuis dan tanya jawab. Penugasan berupa tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan dan atau di luar sekolah. Dan teknik lain misalnya portofolio dan observasi. Sedangkan penilaian keterampilan bentuknya yang pertama unjuk kerja atau kinerja berupa penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik, berbentuk proyek berupa kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu, berbentuk portofolio berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik, berupa produk. Berbentuk produk berupa penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, serta teknik lain yaitu mix tertulis. Sekaitan dengan pengolahan nilai sikap, yaitu nilai sikap dari guru, baik guru pendidikan agama dan budi pekerti, Pancasila dan kewarganegaraan, mata pelajaran lain, wali kelas dan BK, serta masukan dari orang tua. Hasil nilai tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat Dewan Guru dan kemudian menjadi keputusan Dewan Guru. Hasil keputusan Dewan Guru itu menjadi nilai sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Pengolahan nilai pengetahuan yaitu dari nilai tertulis, lisan, dan atau penugasan. Nilai ini merupakan nilai kompetensi dasar pengetahuan. Hasil nilai tersebut kemudian nilai pengetahuan ini tertuang dalam bentuk angka antara 0 sampai dengan 100. Sedangkan untuk pengolahan nilai keterampilan ini bersumber dari skor aspek yang dinilai dengan menggunakan bentuk penilaian nilai praktik atau
nilai praktik atau kinerja, proyek, produk dan atau portofolio yang kemudian ini didasarkan atau menjadi nilai keterampilan berkompetensi dasar, dan nilai-nilai tersebut, nilai keterampilan ini tertuang dalam bentuk angka 0 sampai dengan 100. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan pengolahan nilai ujian sekolah, seperti disampaikan di depan bahwa bentuk penilaian ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan itu ada 4 bentuk. Yang pertama portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga tes, yang keempat bentuk kegiatan penilaian lain. Contoh pertama, pengolahan nilai ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan bentuk penilaian tes secara daring. Penilaian kompetensi keterampilan menggunakan bentuk penilaian praktik dan produk. Contoh pertama, pengolahan nilai ujian sekolah. Misalnya pengolahan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pengolahan nilai pengetahuannya, misalnya di sini menggunakan tes tertulis dengan rambu-rambu mata pelajaran Bahasa Indonesia, teknik atau bentuk penilaian yang gunakan pilihan ganda, jumlah soal 50, dan setiap soal benar itu skornya 2. Media atau platform yang digunakan daring. Jumlah peserta ujian, misalnya di sini kita tuliskan 4 orang. Peserta pertama Oki Setiawan, kemudian peserta kedua Santi Kurniasari, peserta ketiga Iwan Suparman, dan peserta keempat Ujang Hermawan. Oki Setiawan, dari jawaban yang diberikan, ini soal yang dijawab benar itu 40. Sehingga skornya 40, dan bila dikali 2 jumlah skor ini menjadi nilainya 80. Kemudian Santi Kurniasari, skor benarnya 35, jawaban benarnya 35 atau skornya 35, sehingga bila dikali 2 menjadi nilai pengetahuannya 70. Iwan Suparman, jumlah jawaban benar 38 atau skornya 38, sehingga kalau diberi nilai ketika sudah dikali 2 menjadi 76. Kemudian Ujang Hermawan, jumlah jawabannya 42 atau skornya 42, dan ketika dikali 2 menjadi nilai pengetahuannya 84. Nilai Oki Setiawan 80, Santi Kurniasari 70, Iwan Suparman 76, dan Ujang Hermawan 84. Ini merupakan nilai hasil ujian kompetensi pengetahuan. Selanjutnya untuk contoh pengolahan nilai keterampilannya, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia ini menggunakan bentuk penilaian praktik dan produk. Rambu-rambunya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, teknik atau bentuk penilaian yang digunakan praktik dan produk. Kegiatan penilaiannya berupa dialog, kemudian media atau platform yang digunakannya LMS, Google Meet, Google Classroom, dan WA Group. Instruksi kerjanya, pertama, buatlah dialog 2 orang tentang kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang. Kedua, praktikkan berdua dan rekam kegiatan tersebut dengan memperhatikan pelafalan, mimik, struktur atau gramatik, kelancaran, dan kemahiran berbicara. Ketiga, rekaman video dibuat dengan durasi singkat, kurang dari 5 menit, dengan memperhatikan ketepatan struktur, kosakata, pendokumentasian, dan tepat waktu pengiriman. Video dikirim melalui Google Classroom. Berdasarkan penilaian praktik dan produk tadi, dengan jumlah peserta ujian 4 orang, yaitu Oki Setiawan, Santi Kurniasari, Iwan Suparman, dan Ujang Hermawan. Untuk nilai praktik diperoleh nilai Oki Setiawan 88, nilai produknya 83, sehingga rata-rata nilai keterampilannya produk dengan praktiknya itu 85,5. Santi Kurniasari nilai praktiknya 80, kemudian nilai produknya 87, sehingga rata-rata nilai keterampilannya 83,5. Iwan Suparman nilai praktiknya 84, nilai produknya misalnya 80, sehingga rata-rata nilai keterampilannya 82. Kemudian Ujang Hermawan
Misalnya nilai praktiknya 89, nilai produknya 79, sehingga rata-rata nilai keterampilannya 84. Mengacu pada proses penilaian keterampilan bahwa dengan menggunakan bentuk penilaian yang berbeda, maka dua nilai itu di rata-rata. Contoh penilaian ini seperti yang di atas itu bersumber dari infografis rambu-rambu ujian sekolah di SMA 2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan proses pengolahan nilai di atas, maka pengolahan nilai hasil ujian yang kemudian menjadi nilai ujian sekolah dan kemudian dituliskan ke dalam ijazah sebagai berikut. Berdasarkan contoh di atas, nama peserta didiknya ada 4 orang, peserta didiknya ada 4 orang, yaitu Oki Setiawan, Santi Kurniasari, Iwan Suparman, dan Ujang Hermawan. Berdasarkan nilai pengetahuan, di situ diperoleh nilai pengetahuannya berdasarkan hasil pengolahan tadi, yaitu Oki Setiawan 80, Santi Kurniasari 70, Iwan Suparman 76, dan Ujang Hermawan 88. Kemudian nilai keterampilannya, Oki Setiawan 85,5, Santi Kurniasari 83,5, Iwan Suparman 82, dan Ujang Hermawan 84. Dari hasil nilai pengetahuan dan nilai keterampilan tersebut kemudian ketika di rata-rata, maka rata-rata ujian sekolahnya menjadi Oki Setiawan itu nilainya 82,75, Santi Kurniasari 76,75, Iwan Suparman 79, dan Ujang Hermawan 86. Rata-rata ujian sekolah ini kemudian ketika dibulatkan, Oki Setiawan dengan rata-rata nilai 82,75 ketika dibulatkan menjadi 83. Santi Kurniasari dengan rata-rata nilai ujian sekolah 76,75 ketika dibulatkan menjadi 77. Dan Iwan Suparman nilainya ini rata-rata ujian sekolahnya 79 dan ketika dibulatkan tetap menjadi 79, dan Ujang Hermawan dengan rata-rata ujian sekolah 86 ketika dibulatkan ini tetap menjadi 86. Nilai ujian sekolah atau hasil pembulatan ini yaitu Oki Setiawan 83, kemudian Santi Kurniasari 77, Iwan Suparman 79, dan Ujang Hermawan 86. Nilai-nilai inilah yang kemudian dituangkan menjadi nilai yang ditulis di dalam ijazah. Bapak dan Ibu yang terhormat, yang perlu diperhatikan bahwa nilai ujian sekolah ini dihitung dengan merata-ratakan nilai pengetahuan dan keterampilan. Tetapi sekolah bisa memberikan bobot sesuai dengan karakteristik mata pelajaran pada setiap nilai-nilai tersebut sebelum menjadi nilai pembulatan. Contoh kedua, pengolahan nilai ujian sekolah, misalnya masih tetap menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan ini menggunakan bentuk penilaian tes secara daring. Kemudian untuk penilaian kompetensi keterampilan menggunakan bentuk penilaian portofolio. Pada contoh kedua ini, misalnya nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia hasil nilai tes tertulis dengan 4 orang peserta ujian sebagai berikut. Peserta pertama Widya Sari Lutfi itu hasil nilai tesnya 75. Kemudian peserta kedua Nia Rahmawati hasil tesnya 78. Tono Soeharto hasil nilai tesnya 80, dan Totong Surotong hasil nilai tes tertulisnya 72. Hasil nilai keterampilan dengan menggunakan bentuk penilaian portofolio yaitu berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai rapot yang diperoleh sebelumnya, dan penghargaan hasil perubahan dan sebagainya, dengan 4 orang peserta yaitu Widya Sari Lutfi ini memperoleh nilai portofolio 78,5. Kemudian Nia Rahmawati memperoleh nilai portofolio 80. Tono Suhartono mendapatkan nilai portofolio 82, dan Totong Surotong memperoleh nilai portofolio 73,5.
Berdasarkan perolehan nilai hasil ujian untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan di atas, maka pengolahan hasil ujian sekolahnya sebagai berikut. Dengan 4 peserta tadi, peserta pertama Widya Sari Lutfi, nilai pengetahuannya yang diperoleh 75, kemudian nilai keterampilannya 78,5, dan ketika di rata-rata nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ini rata-rata hasil ujian sekolahnya adalah 76,75, dan ketika dibulatkan ini menjadi 77. Jadi nilai ujian sekolah atau hasil pembulatannya 77. Kemudian untuk Nia Rahmawati, nilai pengetahuannya yang diperoleh berdasarkan hasil tes adalah 78. Kemudian nilai keterampilannya berdasarkan penilaian portofolio 80, maka rata-rata hasil ujian sekolahnya yaitu 79. Dan ketika dibulatkan nilai ujian sekolah ini tetap 79. Kemudian Tono Suhartono berdasarkan hasil tesnya nilai pengetahuannya ini adalah 80, nilai keterampilannya 82, dan ketika di rata-rata hasil ujiannya adalah 81, dan ketika dibulatkan nilai hasil ujian ini tetap 81. Untuk Totong Surotong, nilai hasil tesnya, nilai pengetahuan yang diperolehnya adalah 72, kemudian nilai keterampilan berdasarkan hasil portofolionya 73,5, dan ketika rata-rata ketika dibulatkan ini rata-ratanya menjadi 72,75, dan ketika nilai hasil ujian ini dibulatkan menjadi 73. Nilai Widya Sari Lutfi 77, kemudian nilai Nia Rahmawati setelah dibulatkan 79, kemudian Tono Suhartono 81, dan Totong Surotong 73. Nilai-nilai hasil ujian inilah yang kemudian dituliskan dalam ijazah. Kembali catatannya Bapak dan Ibu bahwa nilai ujian sekolah yang dihitung dengan merata-ratakan nilai pengetahuan dan keterampilan ini, sekolah bisa saja memberikan bobot sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Contoh pengolahan nilai ujian sekolah ketiga dengan tetap menggunakan sampel atau contoh mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya di sini penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan bentuk penilaian tes secara daring dan portofolio. Penilaian kompetensi keterampilan ini menggunakan bentuk penilaian praktik dan portofolio. Contoh ketiga, misalnya nilai pengetahuan mata pelajaran bahasa Indonesia, hasil nilai tes dan portofolio sebagai berikut. Dengan peserta pertama Iin Mutakin, yang kedua Neti Kurniasari, yang ketiga Tina Suhartono, dan keempat Heru Hermawanto. Untuk Iin Mutakin hasil nilai tesnya 78, hasil nilai portofolionya 82,4, sehingga rata-rata nilai pengetahuannya 80,2. Kemudian untuk Neti Kurniasari hasil nilai tesnya 70, hasil nilai portofolionya 76,6, rata-rata nilainya 73,3. Untuk Tina Suharno hasil nilai tesnya 80, hasil nilai portofolionya 84, dan rata-rata nilai pengetahuannya adalah 82. Sedangkan untuk Heru Hermawanto nilai tesnya 76, nilai portofolionya 79, sehingga rata-rata 77,5. Hasil rata-rata nilai pengetahuan untuk Iin Mutakin 80,2, kemudian Neti Kurniasari 73,3, Tina Suharno 82, dan Heru Hermawanto 77,5. Inilah yang kemudian menjadi nilai untuk nilai pengetahuan bahasa Indonesia. Untuk contoh nilai keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia, hasil nilai praktek dan portofolio pada contoh ketiga ini misalnya dengan nama peserta Iin Mutakin, nilai praktiknya 78, nilai portofolionya 80,5, sehingga rata-rata nilai keterampilannya 79,25. Untuk Neti Kurniasari, nilai praktiknya 72, nilai portofolionya 74,2,
sehingga rata-rata nilai keterampilannya 73,1. Untuk Tina Suharno, nilai praktiknya 78, nilai portofolionya 80,5, rata-rata nilai keterampilannya 79,25. Dan untuk Heru Hermawanto, nilai praktiknya 78, nilai portofolionya misalnya 81,5, maka rata-rata nilai keterampilannya 79,75. Nilai Iin Mutakin 79,25, kemudian Neti Kurniasari 73,1, Tina Suharno 79,25, dan Heru Hermawanto 79,75. Ini merupakan nilai hasil ujian untuk kompetensi keterampilan. Pengolahan nilai hasil ujian sekolah dari contoh ketiga ini dari nilai pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Dengan nama peserta ujian Iin Mutakin, seperti disebutkan sebelumnya bahwa nilai pengetahuan setelah pembulatannya adalah 80,2. Kemudian nilai keterampilan setelah pembulatannya 79,25. Dan nilai ini ketika dirata-ratakan, rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan hasilnya 79,73. Dan ketika nilai ujian sekolah ini dibulatkan, maka nilainya menjadi 80. Untuk Neti Kurniasari, nilai pengetahuannya 73,3, kemudian nilai keterampilannya 73,1. Ketika dirata-ratakan menjadi 73,2, dan ketika dibulatkan maka nilai hasil ujian sekolahnya yang kemudian akan dituliskan dalam ijazah menjadi 73. Untuk Tina Suharno, nilai pengetahuannya ini 82, nilai keterampilannya 79,25, rata-rata ujian sekolahnya adalah 80,63, dan ketika dibulatkan nilai hasil ujian ini menjadi 81. Untuk Heru Hermawanto, nilai pengetahuannya 77,5, nilai keterampilannya 79,75, dan rata-rata ujian sekolahnya 78,63. Dan ketika dibulatkan nilai ujian sekolahnya ini, hasil pembulatannya menjadi 79. Hasil nilai pembulatan Iin Mutakin 80, kemudian Neti Kurniasari 73, Tina Suharno 81, dan Heru Hermawanto 79. Inilah nilai yang kemudian menjadi nilai hasil ujian setiap peserta didik tersebut. Dan nilai-nilai inilah yang kemudian akan dituliskan dalam ijazah menjadi nilai ijazah. Sekaitan dengan informasi titi mangsa kelulusan dan penerbitan ijazah bersumber pada Persesjen nomor 143204 A5 HK 2020, maka kelulusan untuk SMP atau sederajat ditetapkan tanggal 4 Juni 2021. Sedangkan kelulusan SMA atau sederajat ditetapkan tanggal 35 Mei 2021. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Tanggal penerbitan ijazah ini sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, semoga apa yang disampaikan berkaitan dengan pengolahan nilai ujian sekolah ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan diskusi bagi Bapak dan Ibu ketika mengolah nilai-nilai hasil ujian untuk menjadi nilai yang akan dituliskan pada ijazah. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas simakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.